Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tanggal 12 Oktober 2023, di tanggal yang sama saya mengupload video YouTube yang kedua pagi hari tadi, dan video yang saat ini sedang Anda tonton tidak lain tidak bukan saya dengan segera ingin mengupload, mempublish video yang awal tadi. Judulnya adalah ketika data debitur sudah dialihkan ke agensi atau pihak ketiga atau eksternal, tetaplah tenang dan santai. Itu di sana, di video yang pertama di tanggal yang sama tadi, saya menceritakan bahwa adanya sebuah trik dari kolektor, adanya sebuah asumsi dari debitur yang saat ini sedang macet, termakan oleh perang mental antara kolektor versus debitur, dan terkadang kolektor berhasil meyakinkan kepada debiturnya bahwa kolektor internal atau yang langsung dari bank itu jauh lebih baik, lebih wise dan daripada dengan kolektor eksternal atau agensi atau pihak ketiga atau pihak ke-100. Sehingga hal ini tidak jarang membuat debitur kalang kabut, debitur gundah gulana, takut atau punya image, mempunyai blok mental bahwa sangat mengerikan. Saya boro-boro menghadapi internal penagihan, apalagi menghadapi eksternal penagihan. Dan di sini kenapa saya membuat video ini langsung ekspres tanpa menunggu hari esok? Ini adalah sebuah momentum. 12 Oktober 2023 ini momentum bahwa sebenarnya saya sudah membuat video di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia. Tolong Anda yang masih gundah gulana, Anda yang masih stres, Anda yang masih ketakutan, yang masih ada blok mental, bahwa apakah saya mampu keluar dari badai kehidupan ini, bisa mulai menata hati. Silahkan Anda menonton video saya di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan judul Kapan Kolektor Mulai Malas Untuk Menagih. Saya ulangi judul video yang ada di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, Kapan Kolektor Mulai Malas Untuk Menagih. Dan video yang saat ini Anda tonton ada relate-nya dengan video yang baru saja saya sebut, Kapan Kolektor Mulai Malas Menagih. Pagi tadi saya mengupload ya bahwa ada telepon pertanggal 6 Oktober 2023 mengaku dari agensi PT Nirwana yang bergerak dalam penagihan, yang mewakili kliennya Bank UOB, dan conversation itu diwakili oleh Pak Burhan versinya. Tentang itu Burhan asli atau tidak saya tidak tahu. Dan ternyata
tanggal 12/2023, tepatnya jam 13:21, ada telepon yang mengejutkan. Maksudnya adalah isi conversationnya berasal dari 081 126 78803. Dan anehnya sudah tidak mengaku dari agensi PT Nirwana, tapi langsung mengaku dari PT Bank UOB. Dan yang mewakili Bank UOB ini mengaku jati dirinya bernama Lina. Tentang itu samaran atau tidak, emang gua pikirin. Dan judul yang saat ini video sedang Anda tonton adalah Anda ingin agensi atau pihak ke-1 atau pihak kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-100 pun atau eksternal penagihan mundur seperti yang dialami oleh Bank UOB. OSI jawabannya. OSI adalah Omah Solusi Indonesia jawabannya. Baik, agar supaya Anda bisa mengerti apa yang saya katakan dan nantinya akan saya berikan closing statement, silahkan Anda mendengarkan dulu telepon yang sudah saya ungkapkan yang terjadi siang tadi jam 13.21 dari 08112678803. Penelponnya mengaku bernama Lina, mewakili Bank UOB, bukan mewakili bank, bukan mewakili PT Nirwana Agensi. Dan inilah perkataan atau dialognya. Selamat mendengarkan, dan nantinya besar harapan saya Anda bisa mengcompare, membandingkan antara video yang tadi pagi dan video yang saat ini sedang Anda tonton. Dan kalau kita lihat dari durasinya, penelponan tadi pagi itu dilakukan tanggal 6 Oktober dan ini 12 Oktober, artinya baru 6 hari, dan itu sudah sebagai sebuah bukti otentik bahwa agensi atau pihak ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-100 atau eksternal itu akan mundur dengan sendirinya jika Anda bisa menguasai kesehatan mental Anda, jika Anda bisa memberikan jawaban yang tepat, jika Anda bisa mengasah mentalitas Anda untuk mengatakan realita, bukan alasan, mengatakan tujuan yang setulus hati, bukan sebuah sandiwara. Dan itu akan terjadi seperti yang di judul ini. Mereka agensi akan mundur secara teratur. Selamat mendengarkan, dan nanti saya akan tutup dengan closing statement untuk menenangkan gundah gulana rasa stres, depresi yang Anda sudah terlanjur masuk menjadi blok mental bahwa kolektor eksternal, agensi, pihak ketiga, keempat, ke-100 itu lebih membahayakan. Silahkan mendengarkan. Halo. Halo. Ya. Ini dengan Bapak Hadi Wahyono ya Pak? Halo. Ini saya dari Yobi Pak. Oh ya, dari PT apa? Nirwana. Yobi Pak. Loh, katanya kemarin sudah dilimpahkan PT ke agensi Nirwana. Pak Bu. Nirwana. Kita yang ngomong seperti itu Pak.
rekamannya kok ngomong. Memang ada rekamannya. Boleh tahu nggak Pak kenapa ini pembahasan untuk ilminya belum diselesaikan? Belum tahu, boleh tahu ya. Kamu dengerin deh rekamannya dengan yang kemarin telepon saya. Capek kalau jelasin terus. Karena kan sudah saya kirim rekam medis juga. Rekam medis, surat telang, apalagi yang kamu pengen tahu. Dengan ibu siapa nih kamu? Ini nggak Ibu Lina. Ya udah, Bu Lina bagian apa? Collection Departemen Bagian Kenal. ini dari pusat penagihan yang di Jakarta Pak. Ya itu dia. Kenapa bisa ada dualisme penagihan? Maka dari itu sekarang saya nggak percaya. Karena kemarin ada Pak Burhan yang mengaku dari Pak agensi Nirwana katanya udah dilimpahkan. Kenapa pusat juga belum tahu tentang reportnya? Ada Burhan aja yang agensi aja tahu reportnya. Nah, kalau memang prosedurnya dari manajemen masih sih akan ditaruh Pak. Kalau misalnya masih di pusat ya di Oh, ditarik atau tidak, mau Nirwana pusat, saya nggak ada keberatan apa-apanya, nggak ada kegentaran. Cuman saya kan sudah jawab. Ya, poinnya sih. Poinnya Poinnya kan itu Pak. Istilahnya kan memang kita konfirmasi sama bagian Bapak yang tunggal. itu saya ngejawab, jangan ngegas-ngegas. Saya jawab kalau ada dari pusat, artinya kan ada reportnya. Wong yang kata Burhannya dari PT Nirwana aja ada reportnya. Kalau saya sedang ada sebuah sakit penyakit. Kalau misalnya memang Bapak ada sakit penyakit Pak, itu udah dari tahun berapa sih Pak? Ini kan soalnya tagihan Bapak 2014 nggak ini Pak. 2000 kan ada to be continue-nya. Semua itu kan ada sebab akibat. 2014 Kalau misalnya ada rekor di sini, iya 2014, sekarang 2023. Bapak selama itu sakitnya yang sakit saraf dan ya jantung. Bapak bilang sakitnya dari 2014. Kamu duluan atau mau saya duluan yang ngomongan? Kalau kamu mau duluan, saya duluan. Loh ya sudah jelasin kan? 2014 ada proses kepolisian sama gugatan perceraian. 2017 baru mulai maju selangkah dua langkah, ada COVID. Akhirnya hancur lagi, habis lagi itu problematika pekerjaan. 2021 saya ada sesak nafas dan dikasih ke jantung. 2022 nggak cuma jantung, ternyata udah ada penyumbatan pembuluh darah, stroke. 2023 sampai sekarang belum ada tindakan karena belum stabil. Apalagi yang jelas, kenapa? Jadi maunya Bapak gimana sekarang? Maunya saya, kalau saya jawab seperti kamu ini ya sudah saja jelas, sementara saya tidak akan bayar. Saya bayar. Ya, Kalau kita sih nyaranin Bapak cicil aja. ngapain Ica? Ica mah bukan suatu aja. Itu kan kewajiban Pak. Siapa bilang kewajiban itu membayar, dan membayar itu ada dua opsi. Satu kamu bayar ke saya dan satu cicil. Kalau saya menolak opsi yang kedua, yang cicil, kamu memang bisa apa? Bisa apa? Ya gini loh Pak, kalau misalnya Bapak nggak ada tunggakan, tidak suruh nyicil, itu kan udah nggak masuk di akal dong. Ini kan karena Bapak ada tunggakan, makanya Ada opsi malah. Satu, sekali jaminan. Dua, cicil. Ketiga, kalau kamu nggak cocok dengan dua opsi tadi, kenapa kamu nggak gugat aku litigasi? Gagal jangan kakek cincong gitu loh. Tahu nggak kamu? dong, masih gimana? Bapak punya tagihan. Ada kan? Prosedurnya sudah ada. Ngapain juga banyak cincong? Hah? Aku tuh udah biasa bikin kayak kamu bawel gini, ngerti nggak kamu? Kalau aku nggak mau semua, kamu mau apa? Pertanyaannya satu lah. Kalau kita simpelkan aja supaya tidak terlalu banyak membanding. Kalau aku nggak mau bayar sementara waktu, nggak mau nyicil, kamu bisa apa? Kan
penagihan memang akan berjalan. Memangnya ini penagihan nggak saya terima? Kamu mau Namanya ngomong kalau sudah diterima aja nggak bayar ngapain Pak? Ya justru itu kalau Ya, diterima aja nggak bayar. Ya apa ya tadi aja. Kamu mau telepon 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tak terima. ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nanti masih ada hutang di sini. Nggak ada masih masalah. bisa tagihan. Oh silahkan. Cuman pada saat Ya, kenapa kamu ini, keberatan? siapa bilang keberatan? Keberatan. Saya bilang kalau Jadi aku nanya kamu kenapa? paksakan, kalau kamu maksa, kalau aku nggak mau kamu mau ngapa? Kamu jangan bolak-balik kata, jangan fitnah. Ya memang kewajiban itu, Mbak. Bapak tahu kewajiban kan? Kewajiban kan? B Memang O harus, J I P A N kewajiban, tahu nggak? Nah, itu di namanya, Pak. Ya terserah. Kewajiban itu ya memang harus. Pokoknya kan tiap bulan. Ngomong kewajiban itu bisa nanti, bisa dipending. Coba gitu loh. Bapak ya etikat baik sama moral itu Pak. Baik sama moral. Udah, aku bilang etikat baik sama moral pun juga percuma. Saya kasih tunjuk rekam medis. Iyalah, karena Bapak memang udah nggak ada orang. Ya udah. Sekarang udah saya ignore ya. Saya ignore, saya nggak punya etikat baik, nggak punya moral. What do you want? Tiap kali mau telepon, tak tunggu. Wah, Ketik. want you to pay your debt. Apa? Cuman kamu aja kok repot. Nggak ada repotnya, nggak ada punyanya. Mau telepon lagi atau mau nih berapa lama? Yang penting sudah saya jelasin. Kita lagi, Lu apa? lagi ada usaha, Jadi, kalau sudah dijawab, masih masakan kerja, mau intimidasi, apa juga emosi. Salah bro. Iyalah, Sis, kamu itu yang emosi, yang ngegas-ngegas. Kamu tuh nggak bisa apa? saya emosi Pak. Ada Bapak dari tadi. Salah. Ada Bapak masih seperti ini. Ada dulu kan. Ini semua ada record. Awal yang ngegas pertama siapa? Kalau bukan nggak ngegas. Cuman hanya karena kamu aja. Udahlah, aku kan tidak tak jawab semua. Sekarang kamu ngoceh sampai selesai, sampai kamu sampai nggak diem nih. Oke, Ke Yobi. oke. Ya utang tolong belum gitu. Saya lagi sakit nih. Next, terus. Seperti itu bahasanya Bapak. Gimana? Mau sakit, dengan ngertiin Bang Yobi. Terus Bapak yang ngatur-ngatur kita. Siapa Nggak yang usah ya. turah? Itu mohon, udah punya utang, Bapak jangan dilawan. Mohon. Ingat, saya juga udah mencetak laba sejak dulu. Pembersih saya, ngapain mohon? Ini semua itu ada solusi, ngapain? Memang kamu itu siapa? Memang ngapain juga? Kamu lewat pengadilan, kalau sudah ada pengadilan, ada keputusan, mungkin bisa banding. Habis banding bisa peninjauan kembali PK. Terus kalau memang saya salah, saya minta maaf gerasi ke presiden. Kalau sama kamu ngapain sama kroco aja minta maaf, mohon sorry loh ya, nggak level. Punya utang, so ketinggian lagi ngomong. Gak apa-apa, kamu juga yang ketinggian minta maaf sama kamu. Padahal kamu aja yang bukan yang punya utang. Aduh, ngaca bu, jangan yang ketinggian itu kamu atau saya, ngerti nggak? Udah punya utang belum? Makanya ini ngomong. Ngapain? Aku udah sakit begini masih aja. Oh, aku itu walaupun sakit jasmani, tapi kesehatan mental aku kuat bu. Jadi sorry saja, nggak mempan kamu, ngerti? Next. Bukan masalah bukan atau enggaknya, harus tahu diri. Bapak itu yang muncul. Sekarang kita jawab. Sekarang ini. Iya, Bapak lagi memohon. Jangan cerewet dulu. Saya lagi Jangan cerewet dulu. Kalau saya tidak tahu diri, kan saya langsung jawab. Aku tidak tahu diri, tapi tahu apa? Justru kalau gengsi, 2014 lagi utangnya. nggak apa-apa. Kan belum 10 tahun. 1 dekade belum genap. Apalagi Bapak satu Jakarta untuk Bapak utangin. 1 dekade. Telinga kamu tuh dibenain, tau nggak? Hah? Apalagi? Gimana Pak? Gimana? Justru aku udah bilang
THT diperlukan, telinga kamu dibenain, ngerti? Karena apa itu lagi, silakan. Jadi cuma pengen Bapak bayar aja cicilan kewajiban Bapak itu. Kepengen apa maksa? Kalau kamu kepengen, aku jawab kasihan deh lu, aku nggak kepengen bayar. Saran saya Tapi Bapak bilang seperti itu, Pak. Ngefek juga Bapak ngomong seperti itu, mau kasihan, mau apa. Ngefek, memangnya Harus dibayar. salah lah. Ya iya, Kamu berapa yang itu Bapak cepat. caramu gimana? Pikirin utang ini. Caramu gimana? Caramu coba. Cara apa, Pak? Cara yang seperti apa ya, Pak? Nggak mempan, sorry, ngerti? Yang mau ingin Bapak siapa? Kan kita cuma nagih, kita cuma minta Ini bahkan bukan ini every time, every day itu silahkan telepon. Saya rekening kamu ngomongan cecat gini mah pasti sanggup kok. Bapak kalau misalnya ada orang ngomong didengerin, Justru kamu itu aku harus ngasih respon. Kalau diem aja, itu kan seolah-olah saya bisutuli. Mungkin ini diajak omong bisa nggak sih gitu. Ini Bapak mau ganti dia kan, Pak? Saya ngomong Bapak nyerocos kan? Itu namanya apa ya weh. Bapak gimana? Oke, aku diem aja. Silahkan ngomong. Mulai action. Nah, ya udah, kita bisa ngomong, Pak. Silakan. Ini Pak, Bapak kalau misalnya udah tahu kemampuan Bapak seperti ini, Bapak posisinya lagi sakit. Kalau misalnya udah besar kan pastinya bisa Bapak pelunasan langsung kan. Ya kenapa Bapak nggak cicil misalnya 500, 300 untuk sementara waktu. Nanti kan Bapak akan dibantu juga. Dan Bapak sudah punya dana, Bapak nego ke Bank Yoginya akan dibantu maksimal dengan bukti yang Bapak bilang tadi, yang rekam medis itu. Kalau misalnya Bapak selalu celoteh bilang ke kita ini nggak akan selesai, Pak. Malam, apalagi sakit. Kebijakan seperti itu. Saya ngomong, Bapak ngomong. Untuk apa menjawab-jawab seperti itu, Pak? Nggak ada solusinya. Itu aja, Pak, dari kita. Kita nggak minta banyak kok. Mungkin Bapak kan sekitar 60-an nih. Membayar lah minimal 300, nggak masalah. Itu loh Pak Hanif Tejo Wahyono. Ya Pak, saya cuma mau ngomong itu aja. Jadi kok pikirkan, kok pertimbangkan. Kamu nanti kalau depan Bapak ada rencana pelunasan itu bagus sekali. Nanti baru diomongin lagi. Halo? Udah toh. Jadi gitu Pak. Lo waktu Itu nggak bisa ngomong itu aja. Ayo itu, ya udah. Sekarang giliran aku ya. Bapak pikir. Giliran aku ya. Oke, thank you sebenarnya. Kamu tiap hari mau telepon saya terima dengan sukacita. Satu kata dulu, bayar 200, 300, 400, 300 sampai 500 itu tidak ada gunanya bagi saya. Ingat, sudah saya garis bawahi bagi saya. Kalau kamu nggak cocok, emang gua pikirin, ya. Saya hanya mau bayar nanti ketika sudah waktunya, satu kali bayar selesai. Cukup dari saya berkata begitu. Mau Anda matikan, ayo. Anda mau ngoceh lagi, silahkan. Ya, itu aja sih Pak dari kita ya. Kalau misalnya Bapak pada pendirian Bapak seperti itu kegiatan Bapak yang jelas tadinya memang tetap akan berjalan. Saya tuh malah kadang-kadang itu nggak punya teman ngobrol dengan adanya kalian. Iya, betul ya Bapak ya. Setuju banget ya. Saya aja sehari 3-4 kali. Kalau ngobrol dengan kalian aja mah sama, nggak ada masalah, oke? Kalau gitu, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Baik, itu adalah conversation antara saya dengan
deskol dari internal Bank UOB mengaku yang mewakili bernama Lina. Ada kemungkinan suaranya nggak jelas seperti kumur-kumur. Tapi kalau Anda, khususnya para pemirsa penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia ataupun kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation yang saat ini sedang mengalami problematika sedang menunggak hutang kartu kredit, tidak ada salahnya Anda setel berulang-ulang untuk mendengarkan sakjane sing diomongke iki apa to sing tidak terdengar dengan jelas. Dan inti dasarnya dari video yang saya buat ini itu bukan karena cecet cuetnya si Lina tadi, tidak. Tapi yang saya garis bawahi bahwa yang tadinya kalau ini andaikan benar bahwa Burhan tadi adalah yang menelpon dan sudah saya publish pagi tadi adalah mewakili PT Nirwana Agensi yang mempunyai klaim PT Bank UOB untuk melakukan penagihan dengan saya. Dengan jawaban yang benar, bukan alasan tapi ini adalah sebuah realita, bukan alibi tapi ini kenyataan. Hanya cukup 6 hari saja. Ini terkait dengan video yang sudah saya sampaikan di awal. Harapannya para penonton, pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia ataupun kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, tapi video ini saya publishnya di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, wajib menonton kapan kolektor mulai malas untuk menagih. Dan sekaligus ini adalah menjadikan keinginan Anda, wisdom Anda. Nantinya ketika sudah kolektor sudah mulai malas menagih seperti yang dialami oleh mungkin saya, sudah sangat jarang sekali, sampai-sampai begitu ada penelponan langsung saya buatkan video kayak Pak Albert atau Pak Rudi atau Pak Fendi yang sampai hari ini belum mengupload video di kanal YouTube-nya Oma Solusi Indonesia Jakarta Barat. Itu saya yakin karena tidak punya bahan, karena tidak ada yang nelpon. Atau bagi siapapun, Pak Randy yang sudah luar biasa, akhirnya mereka ini kolektor-kolektor tadi adalah speaker Anda. Baik itu depkol yang datang ke rumah Anda atau tempat bekerja Anda, baik itu deskol yang menelpon Anda, itu akan menyampaikan pada pimpinan hasil penelponan. Dan balik lagi di kapan kolektor sudah mulai malas untuk menagih, bahwa data kita ini asal muasalnya adalah yang benar dan sudah saya ketahui realitanya itu diperjualbelikan kepada agensi. Jadi penagihan kartu kredit itu bagaikan barang rongsok. Tidak ada cerita bank itu malah membayar agensi. Yang betul itu adalah agensi yang harus membayar ke bank. Jadi bank itu sebenarnya kalau dikatakan rugi banyak itu nonsen. Dia menjual data-data dengan campur aduk atau borongan, katakanlah senilai 1 miliar outstanding yang macet, terus penagihnya disuruh bayar senilai katakanlah
5 atau 10%, dan itu data itu campur. Ada yang debitur macet baru saja, ada debitur yang sudah macet lama, dan ketika oleh agensi tadi, karena barang dagangan sudah dibeli, istilahnya kalau saya istilahkan barang dagangan, itu kan campuran. Ada yang fast moving, ada yang slow moving. Dan ketika yang slow moving ini sudah dicoba, seperti yang sudah saya katakan, dicoba oleh Pak Burhan dari PT, memperkenalkan dari PT Nirwana yang mempunyai klien Bank UOB, dan akhirnya sudah tahu bahwa memang 95%, bahkan bisa dikatakan 99%, saya berani katakan bahwa tidak ada orang yang tidak kesukaran finansial yang tidak mau bayar hutang. Jadi yang terjadi saat ini tidak bisa bayar hutang karena skala prioritas dan memang kondisi finansialnya sedang morat-marit. Dan kalau Anda semua bisa menjawab dengan benar, bisa menjelaskan realita yang secara gamblang, Anda dimaki-maki, Anda bisa menjawab, Anda dibully, Anda bisa mengcounter, Anda diperlakukan semena-mena melanggar aturan tata cara penagihan yang seperti tertuang di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP, bisa mengerti poin-poinnya. Itu dengan mungkin Anda hanya melancarkan somasi atas pelanggarannya saja, lama-lama agensi ini males dong deh. Dan akhirnya apa? Dikembalikan ke bank asal. Sorry, saya tidak jadi beli datanya Pak Hani, nyoni tak kembali no. Jadi ingat, penagihan itu yang tadi sudah digembor-gemborkan Bu Lina akan ditagih terus. Dan tidak cuma Bu Lina, semua penagih selalu bilang, saya akan menelpon, bahkan ada yang mau mengatakan saya menelpon 24 jam. Ternyata bahasa Jawanya gedabul, omong doang, bohong. Dan sudah saya katakan, kalau kamu mau tujuannya, hey desk call ataupun debt call, datang riwariwi, misalnya debt call atau desk call, telepon bolak-balik, itu debitur punya hak. Kalau pas sibuk sekali, kamu tuh tadi udah telepon saya ya, next, berikutnya besok pagi saya terima. Tapi kalau hari ini kamu telepon, saya reject. Dan itu setelah Anda tuh save, Anda punya bukti rekamannya, itu sah-sah saja. Anda tidak perlu mencontoh seperti saya yang setiap saat, anytime, anywhere, saya jawab. Dan kenyataannya ya mereka ini menjilati air liurnya sendiri yang sudah tumpah di jalan atau di meja atau di mana. Itulah kenapa saya membuat video langsung bahwa ini cukup 6 hari, 6 Oktober dan ini 12 Oktober. Dan lucunya, saya garis bawahi dan lucunya, siapa bilang dilimpahkan ke PT Nirwana? Emang saya Hani Tejo Wahyono ini penipu? Memang saya Hani Tejo Wahyono ini ngeprank? Itu loh, ada rekamannya. Dan tadi kalau Anda dengarkan baik-baik, walaupun voice-nya kecil, loh itu adalah hak Bank UOB untuk menarik ulang data nasabahnya. Itu kan pembelaannya dia. Kasian deh lu, ndak terkecuali bank-bank yang lainnya. Hei Bank UOB,
kamu itu nyuruh menyuruh PT Nirwana Agensi menagih, tapi kenyataannya PT Nirwana menyerah TKO, sehingga mau tidak mau Anda yang menagih sendiri. Dan solusi yang terbaik, way out yang terbaik, ya kamu tuh harus tahu membership saya itu berapa, limit saya itu berapa, setiap bulan tuh saya bayar full payment itu udah berapa tahun, sudah ada kontribusi laba yang sudah saya cetak untuk Anda. Dan sekarang ini harus mentoleransi kondisi, entah itu tidak berlaku untuk saya, mungkin orang lain, mungkin yang ada yang dipecat, ada yang mungkin habis kena kebakaran, mungkin ada yang kena malapetaka lain sakit, atau mungkin ada yang sedang memang usahanya terimbas COVID dan belum bisa bangkit kembali. Ini harusnya Anda itu menyadari, mengkalkulasi, ketimbang nanti tidak ada yang nagih, PT Nirwanamu sudah kabur, nanti mau pindah PT manapun, ayo monggo, saya siap ladeni. Kamu pilih kita selesaikan baik-baik, atau kamu mau pilih pakai cara maki-maki yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak menyelesaikan perkara. Atau kalau Anda pimpinan collection departemen Bank UOB, daripada wasting time, punya nyali, gunakan jalur litigasi. Kalau kamu tidak mau menggunakan jalur litigasi, ya ayo kita cari win-win solusi. Karena apa yang sudah saya katakan, apa yang sudah saya ucapkan, itu saya publish ke umum, artinya saya itu tidak bohong. Kalau Anda merasa masih bisa dijual lagi, bisa cari cuan dari orang yang beli agensi lain, ya monggo-monggo saja. Tapi endingnya kasihan deh lu. Atau Anda bisa lihat video saya entah di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, entah itu di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Kolektor akan mengghostingmu jika Anda bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi mulai sekarang harapan saya tidak ada sebuah beban mental, apalagi harus stres, harus depresi ketika Anda didatangi debt call, ketika Anda ditelepon desk call. Mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya mereka. Saya tidak bisa memaksakan bank penerbit kartu kredit untuk menyetujui nilai yang saya mampu. Jadi tadi kata-katanya Lina, desk call yang baru telepon, kok mengatur-ngatur saya nggak bisa ngatur Anda. Sebaliknya, kolektor tidak bisa memaksakan dengan intimidasi, tidak bisa memaksakan dengan membuli, tidak bisa memaksakan dengan ngerecoki, menelpon yang bukan pemegang kartu kreditnya agar supaya hutangnya cepat dibayar. Ini semua adalah dua belah pihak saling mengerti, saling menyadari, dan tidak denial. Kalau memang belum waktunya bisa bayar, katakan jujur, saya belum niat bayar. Tidak perlu lagi kita berbasa-basi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, penuh dengan berkat, senantiasa dalam kondisi sehat. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.